Eh, apa faktornya? Kan jawab kan. Golkar ini menggerus suara bukan hanya Nasdem, Iya, Gerindra tapi juga Gerindra. Ya. Dan orang-orang Gerindra kabarnya juga marah sama Golkar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Golkar suaranya naik? Ya, jadi Golkar ini memang dibantu oleh tangan-tangan istana. Kenapa? Tujuannya karena setelah Jokowi nanti lengser, begitu kan? Jokowi ini ingin memegang partai, gitu ya. Dan salah satu Golkar akan hancur jika diambil alih Jokowi. Jokowi membesarkan PSI saja gagal total. Kok mau mengambil alih Golkar? Jangan diperbolehkan. Haram Jokowi ambil alih Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, ada perbincangan menarik dari Tempo. Ya, kita akan komentari cuplikan video pendek dari Tempo. Ya, ngomong-ngomong, ada pertanyaan mengapa Golkar bisa meningkat suaranya di Pilpres 2024, padahal elektabilitas ketua umumnya yaitu Hartarto sangat-sangat minimalis, tidak sampai 4%. Mengapa Golkar bisa meningkat suaranya? Iya, dengar dibantu oleh istana. Ada orang yang berambisi ingin mengambil alih Golkar. Siapa dia? Lurah Konoha. Ampun banget deh dengan Lurah Konoha ini. Kalau benar apa yang dibahas di Tempo itu bahwa Golkar naik karena tangan-tangan istana, artinya akibat cawe-cawe dari Jokowi. Cawe-cawe menggunakan tangan-tangan rezim ini, menggunakan aparat-aparat rezim ini untuk meningkatkan suara partai Golkar. Tapi hal itu menurut admin belum tentu benar adanya. Pasti banyak aspek yang lain, terutama caleg-caleg dari partai Golkar kerja keras di lapangan, ingin menjadi anggota DPR atau DPRD sehingga meningkatkan elektabilitas dari partai Golkar sendiri. Belum tentu klaim bahwa Golkar naik karena tangan Jokowi. Mengapa demikian? Kita lihat saja. Bukankah Jokowi menempatkan anaknya di PSI? Dan kita tahu PSI partai yang masih unyun-unyun itu, kalau dilihat dari sebaran spanduknya, spanduk PSI jauh lebih banyak dibandingkan spanduk-spanduk partai-partai besar yang lain. Sangat-sangat jomplang, spanduknya luar biasa, dan di situ terpampang foto anaknya Jokowi dan Jokowi. Apakah itu menarik minat masyarakat? Tidak, sama sekali tidak. Justru rakyat ingin menghukum agar partai PSI jangan sampai lolos mendapatkan 4% suara. Dan ternyata keinginan masyarakat umum, keinginan rakyat Indonesia berhasil sukses menenggelamkan partai PSI. Jadi buat Golkar, kalau kau ingin hancur, silakan izinkan Jokowi ambil alih partai Golkar. Ketahuilah bahwa hari-hari ini dan hari-hari mendatang, apalagi ada hak angket DPR, maka nama Jokowi di benak masyarakat Indonesia hanya terpampang presiden curang. Ingat kecurangan Pilpres 2024, ingat Jokowi, ingat hancurnya demokrasi Indonesia, ingat Jokowi, ingat gagalnya pembangunan Indonesia, hutang yang sangat menggunung lebih dari 8 triliun, ingat Jokowi. Pendek kata, jika ingat gagalnya presiden, pasti ingat Jokowi. Golkar yang suaranya naik Nomor 2. ya. Nomor 2. Apa kotel efeknya? Jelas nggak ada, harusnya nggak ada, ya kan? Dan kalau kita lihat sosok Erlangga juga tidak sekuat itu. Elektabilitasnya tidak pernah lebih dari 4%. Ini angka ini udah gue tinggiin, ya kan? Terus apa yang membuat Golkar ini naik gitu? Apa faktornya? Kan Menurut analisa dari Tempo, suara
Golkar di Pileg 2024 ini naik karena ada cawe-cawe dari istana. Diduga istana memanfaatkan aparat-aparatnya, entah bagaimana caranya, Jokowi yang tahu, tapi analisa dari Tempo bahwa Jokowi bekerja keras, katanya tanda petik, sehingga elektabilitas atau suara partai Golkar naik tinggi. Pada satu sisi, admin setuju, pada sisi yang lain, tidak cuma faktor Jokowi, elektabilitas Golkar naik, suara Golkar naik, bukan hanya karena faktor Jokowi. Yang paling utama menurut admin adalah kerja keras dari caleg-caleg partai Golkar. Ingat para sobat, Golkar adalah partai yang sudah mapan, sudah lama, infrastruktur di daerahnya luar biasa lengkapnya, dan strategi untuk memikat masyarakat bagi caleg-caleg Golkar pastinya jauh lebih unggul dibandingkan dengan partai-partai yang lain karena pengalaman partai Golkar semenjak zaman Orde Baru hingga kini. Ya, sekali lagi bukan karena faktor Jokowi. Jawab Kang. Golkar ini menggerus suara bukan hanya Nasdem, Iya, Gerindra tapi juga Gerindra. Ya. Dan orang-orang Gerindra kabarnya juga marah sama Golkar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Golkar suaranya naik? Ya, jadi Golkar ini memang dibantu oleh tangan-tangan istana. Kenapa? Tujuannya karena setelah Jokowi nanti lengser, begitu kan? Kalau kita melihat wawancara di Tempo ini, sangat jelas Jokowi ikut cawe-cawe di partai Golkar, dan Jokowi bersama aparatnya entah melalui cara-cara yang seperti apa, intinya melibatkan istana, melibatkan aparat negara yang seharusnya netral, tapi dipakai oleh Jokowi menurut Tempo ini salah satunya untuk memenangkan partai Golkar. Dan terbukti partai Golkar naiknya sangat-sangat signifikan. Dan menurut Tempo, analisa dari Tempo, Jokowi berambisi untuk menjadi ketua partai Golkar, ketua umum partai Golkar setelah lengser nanti. Ups, jangan buru-buru Golkar untuk menerima Jokowi. Ya, selagi dia masih menjadi presiden, dia bisa memanfaatkan aparatnya untuk memenangkan capres tertentu, untuk memenangkan partai tertentu selagi dia berkuasa. Apakah setelah dia berkuasa bisa melakukan hal yang sama? Tidak. Admin yakin tidak sama sekali. Justru setelah lengser Jokowi akan dikejar-kejar rakyat, akan ditawar rakyat yang minta pertanggungjawaban Jokowi karena telah merusak demokrasi Indonesia, karena cawe-cawe dan ikut campur sebagai seorang presiden yang seharusnya netral. Jadi Golkar akan hancur jika menyetujui Jokowi ambil alih partai Golkar. Ngurus PSI saja nggak becus dengan modal yang sangat besar, dengan spanduk yang terbanyak. PSI tak lolos Senayan. Jokowi ini ingin memegang partai gitu ya. Dan salah satu Kan dia waktu itu ngomongnya pengen pensiun, ya kan? Kembali ke pensiun Solo. sebagai presiden. Solo. Kan dia sebagai presiden. Pensiun sebagai Oh. presiden kembali ke Solo, mengendalikan partai dari Solo. Iya, gitu. bisa aja. Tapi tidak pensiun sebagai politikus gitu Iya. ya. Betul. Menurut analisa admin, tidak semudah itu Ferguson untuk mengambil alih partai Golkar. Kini, selagi Jokowi masih menjadi presiden saja, ribuan orang demo, mahasiswa di berbagai kampus demo untuk memakzulkan Jokowi. Apalagi setelah Jokowi lengser, akan diuber-uber dan dicari-cari mahasiswa untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi selagi menjadi presiden. Bisa diartikan Golkar akan kecipratan buruknya apabila mengizinkan Jokowi mengambil alih Golkar. Ibarat kata Jokowi adalah kartu mati yang dijauhi oleh masyarakat Indonesia.
Betul kan? Susah ya kalau emang nafsunya untuk menjadi kingmaker gitu loh. Iya. Hasrat bukan nafsu, hasrat. Karena kan cuman Jokowi dan Habibie ya presiden yang tidak punya partai. Dia maksudnya bukan pemegang petinggi partai bukan gitu ketua ya. umum lah ya, bukan ketua umum partai. Dan ya kemudian ada keinginan itulah ya Jokowi masuk ke Golkar begitu ya. Dari cara Jokowi berambisi ingin menjadi ketua partai Golkar, bisa diartikan Jokowi ketakutan dengan apa yang telah diperbuatnya selagi menjadi presiden. Terlalu banyak dosa-dosa, terlalu banyak tanda petik kejahatan, baik kejahatan demokrasi, kejahatan lingkungan, dan hutang Indonesia menjulang tinggi lebih dari 8.000 triliun. Semua itu harus dipertanggungjawabkan Jokowi. Jokowi lengser akan diuber-uber rakyat untuk mempertanggungjawabkan kehancuran Indonesia di tangan Jokowi. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.